Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya prediksi soal-soal latihan yang untuk SNBT tahun 2023. Subtesnya pengetahuan kuantitatif. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Soal nomor 1 ya, bilangan real X memenuhi pertidaksamaan, ya ini dia 1 kurang 2X lebih kecil dari 5, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar. Nah, P-nya 2X, sedangkan Q-nya negatif 3. Oke, kita bahas. Nah, di sini 1 kurang 2X lebih kecil dari 5. Nah, kita cari dulu ya, negatif 2X lebih kecil dari 5 kurang 1, 4. Nah, kalau kita kali negatif, nah ini jadinya 2X lebih besar, ya ini kali negatif 1, negatif 4 ya. Jadi 2X-nya itu lebih besar dari negatif 4. Nah, dari sini bisa kita peroleh, nah interval nilai P itu sama dengan 2X ya, yaitu 2X-nya lebih besar dari negatif 4, sehingga P-nya lebih besar dari negatif 4 ya, karena P tadi kan sama dengan 2X ya. Nah, kemudian nah, untuk interval ya P-nya di antara negatif 4 ya lebih besar ya, negatif 4 dan lebih kecil dari negatif 3. Hubungan P dan Q-nya adalah P lebih kecil dari Q. Nah, karena Q-nya kan negatif 3. Nah, jadi pada interval ini itu P-nya lebih kecil dari Q. Nah, kemudian kita dapat lagi satu lagi ya informasi bahwa untuk intervalnya P-nya lebih besar negatif 4, negatif 3 ya. Hubungan P dan Q-nya adalah P-nya lebih besar dari Q. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Nah, karena pada interval yang negatif 4 sampai negatif 3 itu P-nya lebih kecil Q, sedangkan P lebih besar negatif 3. Nah, pada interval ini P-nya lebih besar dari Q. Nah, tidak dapat ditentukan. Jawabannya D ya. Nah, oke, kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2 ya, sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola putih, dan 2 bola hijau akan diambil 3 bola sekaligus. Ya, manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke. Nah, ini ada pernyataan pertama, kedua, ketiga. Oke, kita jawab. Nah, untuk pernyataan pertama ini ya, peluang terambilnya ketiga bola berwarna merah adalah 2/33. Nah, ketiganya berwarna merah itu artinya, NA-nya yang dimaksud ya, kejadian dimaksud itu kombinasi 5-3 karena bola merahnya ada 5 ya, diambil 3 sekaligus. Nah, per ruang sampelnya atau NS-nya itu bolanya ada berapa? 5 tambah 4, 9 tambah 2, 11 ya. Jadi kombinasi 11-3 ya. Sama dengan ya kombinasi 5-3, 10 per kombinasi 11-3 itu 165, sama dengan ini bagi-bagi 5, 2/33. Nah, ternyata benar ya pernyataan pertama. Oke, pernyataan kedua, peluang terambilnya 2 bola berwarna putih dan 1 bola berwarna hijau adalah 4/55. Nah, karena yang diambil 2 bola berwarna putih itu artinya kombinasi 4-2 karena bola putihnya ada 4 ya. Kita kali dengan kombinasi warna hijau ada berapa? 2 ya. 1 warna hijau berarti kombinasi 21 ya. Per kombinasi 11-3, NS-nya tetap sama. Nah, sama dengan ini kombinasi 4-2, 6, kombinasi 2-1-2 ya. 6 kali 2 ya per 165. Ini sama-sama kita bagi dengan 3 ya. Kita bagi 3, 4/55. Oke, pernyataan yang kedua benar. Kita lanjut yang ketiga ya. Pernyataan ketiga nih, peluang terambilnya 1 bola berwarna merah dan 2 bola berwarna putih adalah 2/11 ya. Kalau 1 bola berwarna merah kita ambil dari 5 bola berwarna merah, itu kombinasi 51 cara pengambilannya ya. Kita kali dengan kombinasi 2 bola berwarna putih. Bola putih yang tersedia 4, diambil 2, berarti kombinasi 42 ya. Nah, kombinasi 51 itu 5, kombinasi 42 itu 6, ya 5 kali 6 per 165 ya. Ini sama-sama kita bagi dengan 15 ya, kita bagi dengan 15. Nah, 2/11 ya. Benar ya. Nah, jadi semua pernyataan itu benar ya. Nah, jawabannya A ya. Kita lanjut nomor 3.
Soal nomor 3 ya, sebuah kotak berisi 7 bola dengan masing-masing bola diberi nomor 1, 2, 3 sampai 7. 3 bola akan diambil dari kotak tersebut sekaligus ya. Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya jumlah nomor ketiga bola tidak lebih dari 8 dan PB ya menyatakan peluang kejadian B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, P-nya itu PB ya, peluang kejadian B. Q-nya 3/35. Kita bahas ya. Nah, di dalam kotak kan ada 7 bola bernomor ya, 1, 2, 3 sampai 7 ya. Nah, kemudian karena 3 bola diambil sekaligus, nah B kejadian jumlah nomor ketiga bola tidak lebih dari 8. Jadi kemungkinannya itu, nah ketiga bola itu ya yang pertama kalau jumlahnya 6 ya, tidak lebih dari 8 ya, jumlahnya 6 ya. Ada 1 ya, 1, 2, 3 itu jumlahnya 6 ya. Nah, kemudian jumlahnya 7 ya, jumlahnya 7 itu ada 1 ya, 1, 2, 4. Kemudian jumlahnya 8 itu ada 2 ya, yaitu bola bernomor 1, 2, 5 yang terambil, kemudian 1, 3, 4 ada 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa banyak kejadian B itu ada 4 ya, ada 4. Nah, sehingga NS-nya, kalau NS-nya itu ada 7 bola, kita ambil 3 ya, kombinasi 7, 3 itu 35. Nah, peluang kejadian B-nya itu 4/35. Nah, jadi nilai P itu sama dengan peluang kejadian B ya, 4/35. Sedangkan Q 3/35. Nah, jadi P-nya lebih besar dari Q, jelas ya. Nah, jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4 ya, bilangan real X yang memenuhi persamaan, ini persamaannya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar ya. Di sini P-nya 2X, nah Q-nya 4 ya, kita bahas. Nah, kita selesaikan dulu persamaannya ya ini. Nah, ini 1/4 jadi 1/2 ya, 4-nya. Kemudian 1/2 bisa kita rubah menjadi 2 × -2. Kemudian pangkat yang kita kali -2 tambah -2 kali -X, 2X ya. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, sehingga pangkatnya X kurang 4 itu harus sama dengan -2 tambah 2X ya. Nah, ini kita pindah ruas kurang 2X, ini kita pindah ruas tambah 4 ya. X dikurang 2X -X ya. -2 ditambah 4 itu 2. Nah, kita bagi negatif ya. Jadinya X-nya sama dengan -2. Nah, sehingga nilai 2X kita kali 2 ya -4, sedangkan Q-nya 4. Nah, jelas P lebih kecil dari Q atau Q-nya lebih besar dari P ya, karena P-nya 4, P-nya -4 dan Q-nya 4 ya. Nah, sehingga Q-nya lebih besar dari P. Jawabannya B ya. Oke. Kita lanjut nomor 5. Soal nomor 5, bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan ya, 3 logaritma X kurang 2 lebih kecil dari 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar ya. P-nya X, Q-nya 3. Oke, kita bahas. Nah, kita selesaikan dulu nih ya. Syarat dari numerusnya, ini numerusnya X kurang 2 ya, lebih besar dari 0 sehingga X-nya lebih besar dari 2. Nah, kita selesaikan pertidaksamaannya. Di sini 1 ini bisa kita rubah menjadi 3 log 3 ya. Nah, karena basisnya sudah sama-sama 3, nah sehingga numerusnya harus sama ya. X kurang 3 ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 3 karena numerusnya lebih besar dari 1 ya. Nah, X kurang 2 lebih kecil dari 3 ya. Sehingga X-nya lebih kecil dari 3 tambah 2, 5. Nah, di sini tadi X-nya lebih besar dari 2. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penelitiannya ya X-nya lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 5 ya. Nah, sehingga pada nilai P sama dengan X itu artinya interval P juga lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 5 karena P kan sama dengan X ini. Nah, untuk P-nya antara 2 dan 3 itu Q-nya lebih besar P karena Q-nya 3 ya. Nah, kalau untuk P-nya antara 3 dan 5 itu P-nya yang lebih besar dari Q. Nah, di sini ya, karena Q-nya 3. Nah, jadi karena ada 2 yang dapat simpulkan. Dan jadi tidak bisa kita tentukan P-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari Q ya. Nah, jadi jawabannya
D ya, tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q ya. Itu tadi 5 soal dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik mempersiapkan SNBT tahun 2023. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.